Halo, assalamualaikum. Saya akan menjelaskan kaitannya dengan problem solving. Problem solving adalah kaitannya adalah sesuatu hal yang ekspektasinya itu tinggi, tapi tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dicapai. Itu namanya masalah. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya keinginan, yang tidak punya harapan, yang tidak ingin perubahan, berarti tidak ada masalah. Itulah esensi masalah, harus diketahui dulu. Maka dari itu ketika kita melihat permasalahan, maka yang harus kita lakukan adalah satu, situasinya seperti apa. Yang kedua, akar permasalahannya harus kita ketahui. Nanti ada beberapa variasi, yaitu bisa pakai fishbone atau logic tree. Fishbone itu adalah tulang ikan, sedangkan logic tree adalah akar pohon atau pohon faktor atau pohon pohon logika pohon lah, pohon faktor ya. Itu kita nanti pakai itu bisa untuk bagaimana mempermudah. Jadi harus ada di realita, dituliskan agar supaya kita bisa melihat akar permasalahan di mana. Tapi kalau biasanya di angan-angan saja, itu nggak bisa. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah kita harus tahu setelah mengetahui akar permasalahannya, ya formulasi atau opsi aksi apa yang harus dilakukan. Baru implementasi, ya itu. Ya ingat metodenya bisa pakai fishbone, pakai logic tree bisa. Nanti kita akan pakai logic tree aja penurunnya. Baik. Selanjutnya kita harus mengidentifikasi ini ada gejala atau masalah benar. Jadi masalah itu kadang-kadang kita anggap masalah, ternyata bukan masalah. Kita ingat lagi masalah itu adalah hal-hal subjek atau keinginan atau butuh atau ingin melakukan, ingin mencapai, ingin mendapatkan, namun sulit atau tidak bisa dilakukan. Nah, saya ingin beli HP tapi sulit, tidak tercapai. Itu berarti masalah. Atau saya organisasinya ingin baik tapi tidak komunikasinya ingin baik tapi tidak tercapai organisasinya. Saling bertengkar, banyak yang perselisih paham, berarti itu masalah. Ketika kita menginginkan itu baik, kalau kita tidak menginginkan ya bukan masalah. Seperti halnya kita harus tahu setelah itu gejala atau masalah. Ya, gejala dari gejala itu beda ya, jadi nanti harus dibedakan antara gejala dan masalah. Kalau gejala itu indikasi, yaitu ketika anak demam, orang demam itu yang bermasalah, yang itu namanya gejala. Masalahnya apa? Masalahnya imunnya rendah, itu masalah. Jadi harus bisa membedakan. Nah, apakah kemudian ketidakadaan solusi itu apakah masalah? Ya jelas tidak. Karena kalau sudah tidak ada solusinya ya fan-fan saja. Kata Gus Dur itu nggak ada solusinya ya kan nggak ada solusinya, bukan masalah. Maka dari itu ada konsep namanya mutually exclusive dan yang kedua adalah collectively exhaustive. Nah, seperti halnya kita itu melihat permasalahan itu hanya nanti turunkan dari pohon faktor. Contohnya seperti ini. Ketika ada organisasi kurang kompak ya, maka akan kita lihat, kita tuliskan di atas organisasi kurang kompak ya, atau komunikasi kurang bagus. Dan kan diturunkan ke pohon faktor, di cabang 2 aja. Itu konsep mutuality eksklusif. Jadi hanya dipilih 2 saja permasalahan, nanti dicabangkan lagi. Semisal 1, karena leadernya kurang menguasai timnya. Yang kedua mungkin SDM tim kurang bagus. Nah, sebenarnya 2 itulah. Kemudian diturunkan lagi dari leadershipnya kurang menguasai. Kenapa tidak menguasai seksinya, tidak menguasai? Nah, itu dicabang lagi 2 lagi atau 3 atau lebih. Jadi mungkin pimpinannya tidak pernah mengikuti seminar leadership, atau mungkin pimpinannya sedang ada masalah dan lain-lain. Ketika itu juga yang sampingnya juga gitu, anggotanya semisal ya mungkin sama permasalahannya, tidak pernah mengikuti masalah. Itu di faktor sampai di situ kelihatan
akar permasalahannya untuk apa. Nah, dari situlah nanti berbanding lurus ketika orang ingin merubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Kebalikannya berarti dia harus siap melakukan hal yang di situ tantangan atau mungkin gerakan atau mungkin harus membutuhkan waktu, tenaga, biaya dan sebagainya. Nah, itulah ketika ingin merubah sesuatu, pastinya harus tahu konsekuensinya, yaitu kita harus punya meluangkan waktu, pemikiran, tenaga untuk merubah itu. Nah, itulah pada dasarnya permasalahan itu sebenarnya tidak ada masalah, karena setiap masalah ada solusinya. Nah, itulah yang harus kita pahami, dan yang paling penting adalah di sini jangan lupa kesimpulannya adalah ada 4 hal yang harus kita ketahui sebelum kita itu melakukan problem solving, yaitu 1, situasinya seperti apa, 2, akar permasalahan seperti apa, kemudian formulasi opsi aksinya apa, implementasinya seperti apa. Metodenya pakai fishbone atau logic tree atau pohon faktor yang seperti saya sampaikan. Kemudian jangan lupa masalah itu ada karena ingin kita itu merubahnya. Itu, dan itulah gambaran dari dari problem solving. Sekian, terima kasih. Semoga bisa menjadi bekal untuk wawasan kita bersama. If any mistake, forgive me. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berprestasi.